kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita bersama bisa berjumpa dalam virtual online ya. Dan saya mau menyapa dulu teman-teman dari Kutai, Kartanagara, Kalimantan Timur. Apa kabar? Baik, selamat berjumpa walaupun via virtual tanpa mengurangi semangat kita untuk belajar tentunya ya. Dan perkenalkan saya Rio Brahma di sini yang akan menjadi moderator dalam acara siang hari ini. Baik, bercerita tentang acara yang luar biasa ini, saya ingin menceritakan latar belakang terlebih dahulu ya. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang sangat pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagi informasi. Hal ini juga dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital. Ada digital skills, ada digital ethnic, ada digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, dan juga internet yang benar, melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten maupun kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis, siberkreasi, dan juga stakeholder terkait lainnya. Luar biasa sekali, salah satu langkah yang sangat mulia sekali untuk mewujudkan Indonesia semuanya melek dan sadar akan internet. Baik, sebelum acara ini dimulai, saya juga membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan juga mematikan atau mute mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video dan tidak diperkenankan untuk coret-coret layar. Kemudian tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Kemudian hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab. Mengerjakan pretest dan juga post-test dan akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik seluruh teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini dan juga rasa cinta kita kepada tanah air, saya ajak bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan oleh arahan dari Bapak Presiden Jokowi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga visi mulia di periode yang kedua ini dapat tercapai dan untuk kebutuhan internet dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia sampai dengan pelosok tentunya. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak berikut ada speech yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hadi Mulyadi SI MSI. Beliau adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, maka saya, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti acara seminar webinar yang akan dilaksanakan di kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah menyampaikan kata pengantarnya. Semoga ini ya seluruh masyarakat Kalimantan Timur semakin bijak untuk berakses di dunia digital tentunya ya. Baik teman-teman semuanya, saya mengingatkan nih ya, apabila nanti teman-teman ingin mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 nih ya, silahkan aja bertanya kepada keempat narasumber ini, silahkan nanti di akhir acara akan kita bahas ya. Jadi dengan formatnya nanti pada saat tanya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone dan juga email. Nah itu nanti bisa teman-teman kirimkan, nanti akan kita bahas di akhir acara untuk pertanyaan tersebut ya. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk udah nggak sabar ini tentunya ya, ingin bertemu dengan para narasumber kita yang luar biasa banget. Baik, ada 4 narasumber. Untuk yang pertama nanti ada Kak Linda Widya Kristi. Beliau adalah arsitek dan juga peneliti kota dari Digital Culture, akan membahas tentang mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kemudian yang kedua nanti akan ada Mas Muhammad Bashir, CEO Apa Kabar Muara Jawa, owner DFG Production, akan membahas tentang digital skills. Jelaskan ya. Kemudian yang ketiga ada Citra Faradila, berpikir sebelum mengunduh internet, dari digital ethnic, influencer, entrepreneur, dan brand ambassador. Kemudian culture ada Mas Dedi Nur, SPD, di dunia digital. Sudah ada 4 narasumber, silakan disimak baik-baik. Apabila ada pertanyaan, terlebih dahulu kita akan berjumpa dengan Kak Linda Widya Kristi. Halo Kak Linda, selamat siang. Kedengaran Halo ya Kak suara Linda. saya? Soalnya agak... Dengar banget saya. Iya, apa kabar? Hai. Baik, alhamdulillah. Oke, kita sering jumpa ya Kak ya. Iya. Masih di Belanda ya Kak ya? Masih di Oke, Belanda. tentunya sehat-sehat selalu ya Kak Linda ya. Makasih, Baik Mas Kak Rio. Linda, di-share kepada semuanya materi tentang digital culture, mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Silakan Kak Linda. Oke, saya izin share screen ya. Oke, semoga udah kelihatan. Oke, langsung aja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman di sini yang bergabung dalam keadaan sehat selalu dan tentunya cukup semangat untuk menyerap materi pembuka pada siang hari ini ya. Nah, perkenalkan lagi, nama saya Linda, saya arsitek dan juga peneliti kota. Saya asalnya pun dari Kalimantan Timur ya, saya dari Sangatta dan dulu saya juga sering nih jalan-jalan ke Kutai Kartanegara. Jadi saya juga cukup excited untuk bisa berbagi materi tentang digital culture dan bagaimana sih caranya kita mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Oke, langsung saja. Apa saja yang nantinya akan saya bahas?
Pertama, nanti saya akan singgung sedikit tentang apa itu digital culture, karena mungkin masih banyak yang belum tahu ya pengertian dari digital culture sendiri itu apa. Lalu yang kedua, kita akan coba mengingat kembali tentang wawasan kebangsaan, seperti nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya berapa hal ini saja, dan ini sepertinya materinya cukup ringan. Nanti lebih detailnya lagi narasumber yang pasti akan menjelaskan di dalam ya. Oke, pertama, teman-teman pernah mendengar belum sih tentang digital culture? Mungkin kalau sudah ada yang pernah, sudah Kak gitu. Mungkin bisa cek. Oke. Kalau ngelihat dari responnya baru sekitar 2. Oke. Mungkin ini hari-hari. Nah, ini tuh satu step di atasnya transformasi digital ya. Ini contoh nih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini, kalau absensi kan harus online ya, ada dikasih link gitu ya. Biasanya kan kita absennya fisik ya, tapi sekarang kita udah disediakan sebuah platform di mana kita itu bisa menulis nama kita dan juga peran kita, lalu absensi ya. Nah, berarti kan kita sudah punya nih platform digitalnya ya. Terus kita pun juga sudah punya kemampuan literasi digitalnya. Nah, kemampuan literasi digital ini maksudnya apa nih dalam konteks ini? Misalnya kita udah tahu apa kita perlu isi, terus misalnya kalau misalnya kita peserta kita nggak ngisinya narasumber, nah ini udah termasuk dari bagian kita mencerna informasi yang ada di platform digital gitu. Nah, tapi di mana sih sebenarnya peran budaya di sini? Nah, kalau teman-teman lihat, misalnya pas kita absensi online, itu kan ada kolom tanda tangan ya. Biasanya kan kita pakai pulpen. Nah, sekarang kita tanda tangan pakai mouse gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman pribadi lebih prefer yang mana? Tanda tangan pakai pulpen atau tanda tangan budaya digital? Di digital culture kita gitu. Semoga ini oke. Yang kedua, nah ini saya mungkin agak cepat aja. Identitas dari kita ini. Nah, tapi kadang-kadang kita itu suka lupa ya. Saya juga pribadi kadang suka lupa kalau saya tuh punya nilai-nilai yang saya harus selalu pegang ya. Misalnya seperti nilai global, kita tuh sampai lupa kalau kita tuh punya identitas Bali aja ya. Misalnya di sini kita punya nilai-nilai Pancasila, dari sila 1 sampai sila 5. Itu ada banyak sekali nilai-nilai penting yang sebenarnya kita itu bisa amal bersama. Tapi trending topik di kenapa? Karena tweet war gitu ya. Semuanya pada marah gitu. Mungkin nanti kayaknya antara Mas Dedi atau Mbak Citra yang akan menjelaskan gimana sih sebenarnya kita harus bersikap ya ketika kita berinteraksi. Nah, mungkin kita ini suka lupa ya, teman-teman kita ini punya sila keempat gitu. Nah, sila keempat ini kita juga harus pegang dan coba nih komentar, coba ingat lagi, oh iya ya, saya ini punya pegangan Pancasila loh. Dan kalau misalnya, nah ini sekarang saya kasih contoh lebih praktisnya ya, yaitu kita mengasihkan digital culture dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini saya coba kasih dasaran dulu. Saya awalnya tuh penasaran gitu, berapa banyak sih sebenarnya jumlah pengguna internet di Indonesia?
ternyata jumlah pengguna internet itu ada sekitar 202,6 juta. Sedangkan penduduk kita tuh 270 juta. Jadi kayak, wah banyak sekali ya. Walaupun memang persebarannya mungkin masih on progress ya, karena masih tidak semua merata gitu di setiap daerah. Nah, dari semua pengguna ini, 6 dari 10-nya menggunakan media sosial. Jadi kita istilahnya cukup cukup interaktif ya orang-orangnya ya. Memang suka beropini dan mengekspresikan diri melalui media sosial gitu. Nah, tapi nih teman-teman ya, kalau saya ajak teman-teman untuk merefleksikan kembali ya, ini mungkin bukan pembicaraan yang teman-teman bisa dapatkan ketika ngobrol sama teman-teman yang lain ya. Misalnya ngobrol di tongkrongan terus ngomong, kalian aplikasi nilai-nilai Pancasila nggak sih? Nah, itu kan bukan obrolan yang umum ya, tapi mungkin ini sebagai refleksi sedikit ya. Kan tadi saya sempat singgung ada beberapa nilai-nilai seperti inklusif, apa kita sudah cukup adil ya. Nah, ini saya biarkan dulu lah ya. Terus kita itu bisa ini kalau kalian teman-teman lihat di sebelah kiri, sekarang ini bahkan yang namanya arisan pun ada arisan. Aplikasi kocok arisan juga ada ya. Kalau kemajuan negara kita nih di negara-negara lain ya. Dan ini adalah sesuatu yang terinspirasi dari budaya kita. Jadi bisa dilihat betapa besarnya potensi dari budaya kita kalau kita benar-benar bisa memanfaatkannya gitu. Oke. Nah, negara banyak sekali budaya-budaya yang sangat menarik. Nah, ini teman-teman bisa nih, misalnya teman-teman rekam atau teman-teman jadikan video ya. Jadi orang-orang itu tertarik. Jadi jangan cuma datang ke Perancis gitu ya, tapi mungkin teman-teman juga bisa mempromosikan itu untuk orang-orang datang ke Kota Kartanegara gitu ya. Saya sebagai salah satu orang yang pernah datang, saya pun juga melihat banyak sekali hal-hal menarik yang ada di Kota Kartanegara yang bahkan tidak ada di tempat saya sekarang nih di Belanda. Terus teman-teman bagi yang suka menulis atau mungkin suka fotografi bisa juga ambil salah satu contoh saya nih, karena saya bergabung di platform buku harian Corona ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa bergabung. Jadi misalnya kalau sekarang kan kita bingung yang ngapain ya, nggak boleh keluar, di rumah terus gitu ya. Bisa juga mendokumentasikan apa sih yang kita lakukan sehari-hari, terutama di masa pandemi ini gitu. Nah, cari platform atau misalnya teman-teman blog diri juga bisa. Terus teman-teman bisa mendokumentasikan kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di daerah teman-teman untuk dibagikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi nih. Mungkin kalau TikTok ini udah banyak yang tahu ya, ada banyak sekali TikTok Challenge gitu ya, yang menggunakan komponen budaya Indonesia di situ. Nah, teman-teman bisa juga nih menginisiasi ataupun juga bergabung untuk meramaikan konten-konten seperti ini gitu. Nah, selain itu, ini ada juga cara kita mengaplikasikan budaya Indonesia secara non-literal ya. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang suka lupa.
Tapi ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana kita bersikap di dunia digital. Tadi kan saya sudah singgung banyak ya nilai-nilai persatuan lah, pluralistik atau penerima perbedaan. Tapi entah kenapa, saya juga bingung nih, kalau di dunia digital itu mungkin karena kita istilahnya itu masih baru ya. Jadi masih baru di dunia digital, jadi ini sangat semangat gitu. Oke, bisa kirim apa aja, nggak ada yang kontrol gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di dunia nyata kan kita pasti kalau mau ngomong jahat sama orang itu udah diliatin sama orang tua, diliatin sama guru. Tapi kalau kita di dunia digital, itu kita nulis apa aja, kita nggak suka sama orang, kita tulis aja send, nggak ada yang marahin gitu. Nah ini saya contohnya nih, saya ngasih contoh ya, ini ada kayak platform yang cerita soal COVID-19, ada banyak anak kecil yang kena gitu. Tapi kalau kalian lihat ini, komentar yang topnya apa? Ya udah iya gitu. Ini saya juga sempat kayak, ini maksudnya apa ya? Yang saya lebih heran lagi, yang like itu ada hampir 1.700 orang gitu. Ini berarti kan ada 1.700 orang yang kayak, ya udahlah gitu. Nah ini kan teman-teman juga harus memilah-milah ya, ini sebenarnya komentar yang saya kirim, ini cukup saya simpan di kepala saya atau saya perlu sampaikan gitu ya. Terus ini kayaknya bagian yang terakhir ya, yaitu mendukung produk-produk Indonesia. Ini salah satu bentuk aplikasi dari kita mencintai produk-produk Indonesia dan mendukung kearifan lokal ya. Nah, kenapa kita perlu mendukung produk Indonesia? Nah, sekarang kan banyak sekali ya tren-tren global ya. Kalau orang mau beli baju, oh ya udah aku maunya yang merek luar gitu ya, karena katanya kualitasnya lebih baik. Padahal dari merek luar itu produksinya di Indonesia gitu banyakannya. Cuma brandnya aja yang tag-nya itu tag luar gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mendukung produk Indonesia, teman-teman itu secara tidak langsung mendukung ekonomi lokal, komunitas lokal, terus melestarikan budaya juga kita. Nah, ini teman-teman juga mungkin nanti akan dibahas oleh narasumber yang lain, ini jadi buat diskusi aja. Dan yang terakhir, karena saya bisa bilang kota banyak sekali peluangnya, terutama peluang yang kita bisa digitalkan gitu. Jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh harus sampai ke Perancis, sampai ke Inggris. Teman-teman cukup perlu lihat yang ada di sekitar kalian dan manfaat itu gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga bisa menjadi motivasi juga ya untuk teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih Kak Linda, luar biasa banget ya. Jadi untuk mengenalkan budaya kita itu banyak sekali cara, apalagi sekarang kita difasilitasi dengan dunia digital yang semakin mudah. Kita sharing tentang budaya di sekitar kita, kemudian banyak follower yang mungkin interest, dan akhirnya ini akan dikenal oleh dunia. Ini salah satu yang sangat benar, wow, membawa impact yang sangat luar biasa sekali ya Kak Linda ya. Oke, ya, baik Kak Linda ya. Ada banyak. Yes. Ada banyak. Oke. Baik Kak, banyak untuk share-nya. Semoga ini teman-teman dari teman-teman dari Kalimantan mengenalkan budayanya sehingga kita semuanya yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu, karena itu tadi sharing hal yang positif dari daerah kalian masing-masing. Baik, selanjutnya dari Kak Linda kita akan lanjut lagi, ada narasumber berikutnya. Ada Mas Muhammad Bashir, beliau adalah CEO apa kabar Muara Jatim, Muara Jawa ya, owner DVG Production, akan membahas tentang digital skills, women, tools and tipsnya. Halo Mas Bashir, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Bashir. Halo, udah tersambung ya? Oke. Baik Mas Bashir, boleh langsung saja menyampaikan materinya, kami persilahkan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya ingin menyampaikan sedikit materi basic, yaitu manfaat desain grafis terhadap pelaku UMKM
langsung saja. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Basir. Saya lahir di Balikpapan 26 Desember 1993. Saya tinggal di Jalan Muhammad Hatta, Handil 4, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa. Pekerjaan saya wirausaha semenjak tahun 2011 hingga sekarang. Organisasi yang saya ikuti adalah pertama, Apa Kabar Muara Jawa, organisasi yang berbasis informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah saya ketua dari desain videografis di Kecamatan Muara Jawa. Yang ketiga, saya juga menjadi member di salah satu UMKM Sinergi Kecamatan Muara Jawa. Jadi video kali ini di presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang manfaat desain grafis terhadap UMKM. Ya, oke. Kita mengenal dulu apa itu desain grafis. Desain grafis biasanya diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyambut hasil akhir dan sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak di sini, teman-teman di sini yang punya kreativitas seperti kayak membuat tas segala macam, itu juga termasuk dari desain ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas secara singkat 4 desain. Pertama, desain logo, desain kemasan, desain promosi, dan desain tempat atau stand. Yang dimana desain-desain ini sering digunakan untuk memajukan UMKM yang ada di sekitar kita. Nah, pertama desain logo. Desain logo itu yang pertama, logo harus sesuai dengan nama atau produk yang dijual. Artinya, misalkan ibu-ibu menjual seperti pizza, logonya harus sama ya. Jadi mau tulisannya pizza atau ada gambar pizzanya atau gambar kerupuk, amplang, biasanya seperti itu. Poin keduanya adalah logo dibuat menarik mungkin untuk menarik minat pelanggan. Jadi logo itu harus menarik. Jadi kayak dari warnanya, dari bentuknya, itu harus menarik mungkin agar pelanggan itu keingetan kalau ini logo dari siapa. Misalnya kayak kita dari Sapit ada Rumah Cemilan Handil, itu ada khusus ya, maksudnya kalau bisa kita lihat kalau dia bikin logo atau bikin stiker atau bikin spanduk, misalnya kalau kita belinya di Rumah Cemilan Handil gitu. Ketiga itu logo all shop. Logo all shop itu biasanya berbeda dari logo-logo yang bisa dijadikan brand. Nah, di all shop itu biasanya dia ada tulisan kayak nama produknya yang jelas itu. Yang kedua adalah alamat, ketiga nomor HP, dan juga kadang-kadang ada deskripsinya kayak neto, terus expirednya kapan, dan lain-lain. Yang keempat adalah logo bisa menjadi brand. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, logo itu bisa dijadikan brand. Logonya Jepet on Shoe itu adalah logo yang menjadi brand. Cuman ada juga logo yang nggak bisa menjadi brand. Logo yang nggak bisa menjadi brand itu biasanya dia meniru atau menyerupai atau main dengan logo-logo lainnya. Jadi nggak bisa menjadi brand. Oke, kita lanjut. Yang bisa kemasan. Di sini ada beberapa poin yang kita berikan untuk desain kemasan. Pertama itu harus menarik. Desain kemasan harus menarik, jadi bisa menjadi identitas suatu produk atau UMKM. Nah, kedua, warna
Kemasan biasanya sesuai dengan rasa yang disajikan. Misal rasa yang disajikan itu seperti pedas, dominannya warnanya adalah merah atau warnanya agak oranye. Tapi tidak jarang juga ada yang warna kuning ke orange. Jadi warna suatu kemasan itu harus sesuai dengan rasa atau minat kita juga bisa. Saja buatlah mencolok agar dilirik oleh calon pelanggan. Kenapa dibuat sedikit mencolok? Karena biasanya produk-produk kita kalau terlalu mencolok dia akan tertutup dengan produk-produk lainnya. Kalau kita di sini atau di Muara Jawa, saya kan tempatnya nitip outlet atau ke toko-toko, itu bisa aja produk kita tutupan atau tersama produk-produk lainnya. Jadi buatlah kemasannya adalah biar bisa dilihat oleh pelanggan. Ketiga, kemasan yang menarik atau lucu identitas kita. Jadi di sini ada beberapa produk yang saya kasih lihat, hanya itu lucu. Nah, jadi itu bisa jadi identitas produk kita, nggak hanya dikenal tapi juga bisa jadi identitas. Jadi kalau suatu saat orang mau cari produk kita, dia ada ini produknya dari si A, B, dari kemasan aja. Dan di produk itu packingnya atau di kemasannya wajib disertakan nomor HP atau alamat. Terkadang seperti itu, sajikan nomor HP atau alamat agar pelanggan ini bisa memesan kembali ke kita. Jadi kalau misalkan mereka mau pesan secara banyak, partai segala macam, bisa hubungin atau dari alamat yang sudah ada di kemasan. Dan di sini juga yang terakhir adalah sertakan deskripsi lainnya seperti neto, komposisi, dan tanggal luarsa. Nah, itu pentingnya. Jadi yang harus sertakan agar pelanggan tahu kapan terakhir bisa dipakai atau dimakan. Terus komposisinya biar pelanggan tuh lebih yakin kalau produk ini halal. Gitu. Oke, kita lanjut. Desain promosi sering kita lihat di internet, desain promosi di Shopee atau segala Bukalapak, itu biasanya desain promosinya menarik semua. Nah, di sini tipsnya desain promosi itu pertama wajibnya tuh harus ada nama produk, terus gambar produknya. Gambar produk ini bisa pakai gambar sendiri atau gambar yang kita ambil dari internet. Ya, kita gambar sendiri gambar yang kita ambil dari internet. Kedua, bisa kita sertakan juga nomor telepon dan alamat agar promosi ini menghubungi kita melalui nomor telepon, datang ke rumah kita, atau kita sertakan seperti alamat Instagram kita atau Facebook agar mereka mengunjungi Instagram atau Facebook kita untuk dilihat produk kita apa aja dan memesan. Gitu. Dan juga untuk desain promosi itu biasanya mencantumkan harga, diskon, dan lain-lain. Ya, itu dia. Jadi menarik desain promosi kita bisa menekan harga yang didesain promosi. Anggap aja kalau kita mau harga 100.000, kita kasih cashback atau segala macamnya, itu termasuk promosi juga. Kata-kata ajakan itu ya, ayo segala macamnya yang berhubungan dengan ajakan supaya pelanggan lebih pengen mencoba gitu. Ketiga, jasa kurirnya. Kalau memang di Muara Jawa itu namanya ada jasa titip. Jadi desain promosi ada kita tuliskan bisa just tip. Jadi ada jasa titip, atau di kota-kota bisa pakai Gojek, bisa pakai Grab dan lain-lain. Nah, jadi beberapa yang harus dicantumkan di promosi. Lanjut lagi, desain promosi sangat menunjang dalam penilaian dan menarik pelanggan secara online. Dan semakin
desain maka akan semakin banyak yang tertarik pada produk kita. Jadi desain kita harus buat semenarik mungkin agar pelanggan tertarik dengan produk kita. Tidak hanya gambar, tidak hanya desain, cuman dan ada itu ya looknya aja, tapi juga harus secara visualnya harus menarik juga, dan produknya harus sesuai dengan yang kita jual di internet atau media cetak. Buatlah promosi mungkin sedetail mungkin agar menjadi sorotan pelanggan di media sosial atau media cetak. Jadi media sosial itu kadang-kadang mereka selalu kita sudah sedetail mungkin, mereka tetap berapa harganya, di mana, siapa yang bisa dihubungi dan lain-lain. Jadi kita sertakan juga deskripsi lengkapnya di saat mengupload postingannya. Ya, lanjut, macam-macam desain promosi itu ada promosi virtual atau JPEG, PNG dan lainnya yang biasanya kita upload itu di sosial media, di Instagram, Facebook dan lain-lain. Atau juga desain flyer cetak seperti kayak brosur, habis itu segala macam itu yang bisa kita cetak, tentunya perlu modal ya untuk membeli itu, untuk mencetaknya dan menyebarkannya. Terus desain spanduk. Desain spanduk ini biasanya yang orang-orang taruh di depan-depan rumah atau di depan toko untuk mempromosikan jualannya dia yang ada di dalam. Desain stand tapi tempat jualan. Jadi sekarang ini banyak kontainer yang digunakan untuk berjualan. Nah, mereka memiliki desain yang unik itulah yang kadang-kadang menarik pelanggan untuk datang. Kalau ada yang berhubungan dengan kontainer, di sana semenarik mungkin agar pelanggan bisa datang, teman-teman. Nah, macam-macam aplikasi desain di Android dan laptop. Nah, operasikan. Kedua, Adobe Illustrator. Recording in progress. Adobe Illustrator Draw ini biasanya digunakan untuk ya sama seperti di laptop, dia Adobe Illustrator juga untuk mendesain produk, spanduk dan lain-lain. Cuman kalau untuk di HP mungkin lebih simple. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sering saya gunakan, itu aplikasi di komputer atau CorelDRAW. Nah, aplikasi ini saya sering gunakan untuk mengedit spanduk, pamflet, atau desain promosi lainnya. Nah, tidak hanya CorelDRAW ya, tapi juga ada Photoshop yang biasanya yang orang-orang gunakan juga, dan ada Illustrator untuk komputer dan lain-lain. Dan lain-lain itu banyak lagi, artinya nggak cuma 3 ini aja yang ada di komputer, tapi banyak lagi. Cuman yang saya sarankan adalah 3 aplikasi ini. Oke, lanjut. Nah, macam-macam aplikasi promosi yang biasanya kita gunakan. Di salah satunya adalah Facebook. Nah, selain untuk kita update status, komentar, untuk segala macam, Facebook juga bisa untuk berjualan. Contohnya di grup-grup jual beli. Kalau di sini biasanya grup jual beli Muara Jawa. Terus Balikpapan ada grup Bukalapak Balikpapan, dan di Samarinda tuh ada Bubuhan Samarinda. Itu kalian bisa berjualan di situ. Jadi daripada kita gunakan untuk hal yang negatif, kita gunakan untuk hal yang positif seperti berjualan atau mencari rezeki. Instagram juga biasanya bisa digunakan untuk promosi. Apalagi sekarang di Indonesia banyak sekali influencer yang bisa kita minta tolong untuk mempromosikan usaha. Di Twitter juga bisa, Twitter sama seperti Facebook,
kita juga bisa gabung ke grup atau bikin hashtag kita sendiri untuk promosikan jualan kita. WA, bahkan di WA pun kita juga bisa berjualan. Teman-teman yang di atas 1 atau di atas 50 kita bisa berjualan di lewat WA. Lewat WA seperti kayak ada story, oh kita hari ini apa segala macam, open order segala macam itu bisa dilakukan di WA. Kalau untuk teman-teman yang memiliki teman yang lumayan banyak di WA ya. Terus TikTok. Nah, sekarang aplikasi yang paling banyak digunakan dan paling viral itu TikTok biasanya. Daripada TikTok digunakan untuk hal yang negatif, sebenarnya baik kita gunakan untuk promosi, kita gunakan untuk memvideokan dagangan kita, membuat konten dagangan kita, jadi supaya lebih luas lagi yang kita jangkau. Dan tidak hanya 5 aplikasi ini yang saya sarankan, tapi beberapa aplikasi lainnya seperti Tinder dan lain-lain, itu masih banyak yang bisa kita pakai untuk promosi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bashir untuk informasi yang diberikan tadi. Ini kalau dari tentang desain ini sangat luas sekali ya. Ini sayang sekali apabila teman-teman tidak ingin belajar untuk desain nih, karena memang trennya sekarang adalah digital ya. Jadi semuanya serba online, semuanya diberikan kemudahan yang luar biasa ya. Jadi bisa diakses via gadget pun juga smart bisa. Terima kasih Mas Bashir untuk sharingnya. Oke, baik teman-teman. Ya, baik teman-teman, saya masih mengingatkan ya buat teman-teman yang memiliki pertanyaan kedua narasumber tadi atau nanti empat-empatnya ditunggu juga boleh, silahkan aja ya. Kirim format dengan pertanyaan, kemudian nomor handphone dan juga email dicantumkan juga. Nanti kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah atau enggak kita berikan pulsa ini sebesar Rp50.000 untuk 10 orang tersebut ya, masing-masing Rp10.000. Jadi silakan aja diberikan kesempatannya, dimaksimalkan nih ya untuk bertanya, karena dapat pulsa Rp50.000 udah akhir bulan, kuota udah menipis, nggak bisa telepon, nggak bisa akses internet, nah itu dia pas banget ya. Jadi buruan langsung aja memberikan pertanyaan kepada keempat narasumber tadi, 2 kita keluarkan ya, udah memberikan informasinya untuk yang kedua, untuk 2 narasumber kita tadi ya, dan kita masih ada 2 narasumber lagi ya. Untuk yang ketiga ini adalah seorang influencer, Citra Faradila, berpikir sebelum mengunduh internet. Ini seorang influencer, entrepreneur dan brand ambassador ini ya. Halo Citra Faradila, Kak Citra. Halo Kak Citra, udah nyambungkah kita dengan Kak Citra? Tapi tiba-tiba disuruh bayar bea cukai lagi. Recording in progress. Dan akhirnya saya cari untuk menanyakan ini di mana. Akhirnya seperti saya kalau ternyata ini nggak ada dan penipuan. Nah, jadi saya di bandara tuh benar-benar lemes banget, kehilangan uang yang lumayan banyak nominalnya, dan keesokan harinya saya pergi ke kantor polisi saya, dan saya mengeluhkan ke polisi ini gimana tentang yang saya alami, dan tanggapan dari polisinya itu oke. Jelas ya Kak? Jelas ya Kak? Dan tanggapannya itu saya disuruh ke bank buat ngembaliin uang saya yang sudah ditransfer. Dan saya mikir, kenapa
polisi kan untuk mengadu keluh kesah masyarakat. Nah, apa sih gunanya cybercrime? Dan akhirnya dicari, dilacak. Sebelumnya penjualnya itu mengirimkan KTP-nya dan ternyata itu KTP on. Nah, di situ saya terus selidiki ke kepolisian, dan menurut saya cybercrime di Indonesia ini sedikit kurang untuk masyarakat di kalangan bawah, dan mohon maaf bila saya ada kata-kata yang tidak benar, karena saya sebagai masyarakat yang mungkin saya punya pangkat atau nama disepelekan, dan sedangkan orang yang ternama apa kok bisa di teman-teman pernah sering menghadap seperti ini. Jadi bagi masyarakat kecil selalu dianggap remeh. Nah, jadi menurut saya cybercrime di Indonesia ini benar-benar kurang. Dan untuk hukumnya sendiri, hanya mereka dipenjara sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya seperti penipuan, biasa saya lihat di TV-TV minimal 3 sampai 5 tahun di penjara. Nah, saya mohon apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya menambahkan ya. Oke. Baik, terima kasih buat Kak Citra ya. Tadi sempat curhat ya tentang masalah dengan penipuan yang ini adalah di dunia digital juga ya. Baik, untuk saat ini di cybercrime sendiri ada Poskores-nya sendiri ya, memang yang khusus buat cybercrime fasilitasi teman-teman yang menjadi atau nggak bisa menjadi tindakan preventif juga buat kita semuanya agar tidak lebih berhati-hati lagi ya dalam mengunduh internet. Jangan asal klik link yang dibagikan oleh akun-akun yang bertanggung jawab, membagikan OTP atau enggak tiba-tiba link ke satu akun yang meminta kita untuk memasukkan password dan lain-lain, dan itu kan karena sekarang untuk semua akun kan semuanya itu di satu akun ini benar jadi apa? Ini menjadi memang ada satu tindakan yang harus digaya mendapatkan link yang tiba-tiba masuk ke dalam gadget kita, itu harus benar-benar difilter, jangan sampai kita terkena kejahatan di digital. Baik, selanjutnya pertanyaan yang untuk Kak Dedi ya. Kak Dedi, bagaimana Kalang dalam menanamkan rasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah atau konteks dalam bermedia sosial, terutama untuk generasi milenial? Silakan nih Kak. Udah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana ya untuk menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar, khususnya untuk generasi milenial ya. Jadi kalau kita memahami tadi ada dua hal ya. Yang ketiga adalah baik itu sesuai dengan konteks, sedangkan benar itu sesuai dengan kaidah aturan. Jadi teman-teman kalau ingin atau mengaplikasikan dengan generasi milenial saat ini adalah bagaimana kita menyesuaikan. Yang pertama, baik itu bagaimana kita menyesuaikan dengan lawan bicara kita, dengan siapa kita berbicara, atau dengan lingkungan yang kita ini berada gitu ya. Nah, terus pelan-pelan kita menggunakan bahasa yang benar gitu ya. Bahasa yang benar tadi adalah dengan kaidah atau dengan aturan. Maka perlu namanya pendidikan di sini. Nanti teman-teman ya harus selalu belajar gitu ya. Dengan cara apa? Untuk generasi milenial ini adalah kita memperkaya diksi. Nah, ini banyak orang berpandangan bahwasanya bahasa yang baku itu harus kaku gitu ya. Ternyata bahasa yang baku itu nggak mesti kaku gitu. Jadi bagaimana kita perbanyak diksi kita atau memperkaya kosakata kita. Jadi bahasa Indonesia itu ada kosakatanya juga gitu, bukan cuma Inggris saja gitu ya. Jadi teman-teman perbanyak memperkaya
memperkaya diksi atau kosakata kita. Dengan cara gimana memperkaya kosakata kita? Ya dengan cara banyak baca buku gitu ya, banyak baca status. Ya, jadi yang pertama adalah memperkaya kosakata. Terus yang kedua tipsnya ya dengan cara bagaimana kita mengatur ya intonasi dan segala macam struktur. Kalau struktur bahasa ya nggak mesti SP lah gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan, nggak mesti, bisa kita buat gitu ya. Yang tadi adalah intonasi, jadi bagaimana kita mengajarkan ya kepada generasi milenial khususnya intonasi dalam berbahasa gitu ya. Banyak sekarang saat ini generasi saat ini itu kurang memperhatikan dari segi intonasinya, entah itu dengan lawan berbicaranya disamaratakan dan segala macam gitu. Jadi kembali lagi di awal sebagaimana penjelasan saya di awal tadi, menjadi sang pengguna bahasa baik dan benar itu adalah seorang pembicara yang menyesuaikan dengan konteks lawan bicaranya itu siapa dan lokasinya itu di mana. Dan tiga hal tadi adalah kita pelajari bahasa Indonesia ya, dan juga kita memperkaya lagi bahasa daerah kita dan juga belajar bahasa asing. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Rio. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Dedi. Ya, semoga itu bisa membantu pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah melontarkan pertanyaannya. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara di siang hari ini, luar biasa sekali ya teman-teman. Saya mau sedikit ini ya, dari apa yang sudah disampaikan narasumber kita, sudah 4 narasumber sudah menyampaikan seluruh masa ada kutipan sedikit buat teman-teman ini ya. Dari narasumber yang pertama, mengenalkan dunia digital culture melalui literasi digital yang disampaikan oleh Kak Linda. Menjadi seorang konten kreatif, kemudian bisa diunggah di media sosial. Caranya sangat gampang sekali kok mengenalkan culture ini ya. Amati sekitar, cari sesuatu yang menarik dari sekitar. Simpel adalah budaya, kehidupan sehari itu bisa diunggah ke sosial media ya. Kemudian disampaikan di sosial media, diposting. Harapannya adalah bisa membawa impact yang luar biasa kepada followers kita, atau enggak bisa dikenal oleh seluruh orang yang melihat video atau enggak foto tentang kehidupan sosial enggak budaya sosial di sekitar kita. Baik, berikutnya dari Kak Bashir, Digital Skills for Employment Design. Ini bercerita tentang desain. Nah, desain ini jangan lupa harus desainnya, kemudian informatif, jadi tercantum jelas apa yang perlu disampaikan, misalnya tentang desain produk, apa ingredientsnya apa aja, harga mungkin kalau misalnya boleh kan juga boleh tidak ya untuk harga ya. Kemudian itu tadi lebih informatif lagi untuk kemudian desain ini adalah salah satu strategi promosi juga ya untuk produk kita, atau enggak kita bisa membantu produk lain, kita bantu desainnya. Kemudian desain juga saat ini sangat mudah diakses melalui smartphone, bisa kita dari handphone, bisa kapanpun ya, kita buka laptop kapanpun ada sekarang platform yang menyediakan desain gratis ya. Baik, selanjutnya dari Kak Citra, berpikir mengunduh di internet, yaitu adalah bijak menggunakan internet, karena penggunaan berbagai kalangan, berbagai lapisan ya, dari usia anak-anak pun juga menggunakan internet, walaupun memang sangat terbatas untuk anak-anak, tapi ada lagi yang mulai dewasa atau enggaknya bebas untuk mengunggah satu informasi di internet. Jangan lupa RTP2 katanya Kak Citra ini ya, harus dirasakan dulu apakah postingan itu baik dan layak untuk dikonsumsi publik, kemudian tahan, jangan terlalu terburu-buru untuk posting, kemudian jangan lupa untuk think twice atau pikirkan informasi tersebut valid dari source atau sumber yang terpercaya. Kemudian putuskan mengambil langkah apa diposting atau tidak. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Dedi yang penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Bahasa baik dan benar sesuai dengan konteks. Bahasa ini adalah alat komunikasi sangat simpel atau mudah untuk dipahami. Bijak dalam berkomunikasi dengan baik di sosial media. Jangan lupa pilihlah bahasa di media sosial ini yang baik, karena impact ke dalam kita sendiri juga sangat luar biasa. Jangan lupa ada jejak dia setelah kita posting. Kita harus mempertanggungjawabkan kelak gitu ya. Baik, bahasa menjadi hal utama dalam media sosial tentunya. Terima kasih banyak untuk seluruh
narasumber keempat luar biasa banget. Terima kasih banyak untuk Kak Linda. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kemudian Kak Bashir, terima kasih banyak, sukses untuk energi positifnya. Kak Citra, kemudian Kak Dedi, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta, teman-teman dari Kutai, Kartanagara, Kalimantan Timur. Terima kasih, kita sudah berjumpa walaupun secara virtual ya, tetap semangat. Baik, sebelum menutup acara di sore hari ini, kita bersama-sama berfoto bersama. Silahkan untuk kameranya di-on-kan ya. On-kan semuanya. Yuk, teman-teman bersama yuk. Dibuka ya semua untuk kameranya, silahkan di-on-kan. Teman-teman dari Kutai, Kartanagara. Oke, di-on-kan. Yuk teman-teman, silahkan. Oke, sudah semuanya. Ada yang masih malu-malu mungkin di untuk kameranya nih. Oke, sama ya. 3, 2, 1. Oke, udah satu kali ya. Baik, terima kasih banyak untuk energi positifnya teman-teman dari Kutai Kartanagara. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah beri inspirasi sore hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Rio Brahma pamit. Jangan lupa jaga kesehatan untuk diri kita sendiri dan juga sekitar kita. Sampai berjumpa lagi. Sukses untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
sebarkanlah. Hey, tunggu dulu, periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.